Tarararam, taram, taram. Halo Barat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vera di Vera's Journey di ruang cerita. Di sini saya ditemani oleh adik saya Nurul dan kakak saya Tazki. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang mengapa merantau. Jadi kita akan bercerita tentang alasan kami merantau dan pokoknya tentang merantau. So, tetap stay tune ya di video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Tarararam, taram, taram. Apa alasan kalian merantau? Oke, jadi pertama saya akan bercerita nih, kenapa sih saya merantau. Jadi alasan saya merantau itu karena saya ingin membuktikan kepada ayah saya bahwa saya itu bisa gitu hidup mandiri di luaran sana. Karena ayah saya berpikir kalau saya itu pemalu, tidak pemberani. Jadi itulah alasan saya merantau. Saya ingin membuktikan kalau saya bisa hidup sendiri, hidup mandiri, dan melakukan segala hal sendiri. Lalu bagaimana dengan Dek Nurul dan juga Kak Nurul? Apa sih alasan kalian? Dek Nurul dan Kak Tajki. Maaf ya kebalik-balik. Dek Nurul dan Kak Tajki, apa sih alasan kalian merantau? Katanya, kalau misalkan kita ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya kehidupan, maka merantaulah. Dan luar biasanya, alhamdulillah Allah takdirkan aku untuk merantau. Dan dari dulu, cita-cita aku itu nggak mau tuh sekolah di sini gitu, di kampung aku atau di Ciamis. Ingin benar-benar merantau seperti kakak-kakak aku. Nah, dulu tuh aku tuh alhamdulillah ya qadarullahnya itu keterima di Jogja dan di Bandung. Tapi pilihannya, sebenarnya aku itu ada di zona nyaman cuy. Karena di Jogja itu ada kakak aku yang ini, dan di Bandung ini ada kakak aku yang ini. Tinggal pilih aku mau sama siapa. Tapi karena kampus di Bandung itu negeri dan biayanya itu udah teratur setiap tahunnya, jadi Abi merekomendasikan untuk di Bandung. Dan alhamdulillah aku di Bandung dengan kondisi yang nyaman. Tetapi next nanti aku akan ceritakan Pahit, pahit getir. getir perjuangan merantau itu kayak gimana. Jadi alasan aku merantau sebenarnya ingin merasakan bagaimana hidup jauh tanpa orang tua dan bagaimana kehidupan mandiri yang sesungguhnya kayak gitu. Oke, selanjutnya Kak Tazki ya. Oke, jadi alasan saya merantau ke daerah istimewa Yogyakarta, yang pertama karena saya itu pengen hidup mandiri, yang kedua saya ingin suasana baru karena saya itu termasuk orang yang kayak bosan aja kalau tinggal dan hidup di situ-situ aja, terus keluar dari zona nyaman. Terus yang paling penting, kenapa saya ingin ke Yogyakarta, karena pertama kali saya ke Jogja itu waktu saya lagi Libur sanawiyah. Sanawiyah. Lagi sanawiyah, ikut study tour sama Umi. Terus saya ke Yogyakarta, jadi saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Saya jatuh cinta di daerah istimewa Yogyakarta. Akhirnya saya memutuskan untuk merantau ke daerah istimewa Yogyakarta, dan ternyata Jogja itu istimewa. Bandung juga ngangenin kok. Bandung luar biasa macetnya. Belum pernah kan ke Bandung. Jadi alasan kita merantau itu hampir sama ya. Karena kita ingin mandiri, lalu kita ingin keluar dari zona nyaman, dan pengen juga tantangan baru. Iya, lalu kita ingin lebih mengembangkan skill kita untuk bertahan hidup gitu. Nah, survive di kota itu Luar Luar biasa. So, selanjutnya Bagaimana suka duka selama di perantauan? suka duka dari merantau. Pertama kali saya merantau jauh dan tanpa orang tua pastinya ya, jauh banget, jauh ya, padahal mah gak jauh-jauh amat, dan beneran sendiri soalnya nggak ada teman, nggak ada teman intinya mah. Karena kan dari sekolah saya itu hanya saya yang kuliah di Bandung gitu. Jadi pas pertama saya ke Bandung, yang pertama kali saya pikirkan adalah bagaimana cara saya memanage uang, karena pertama kalinya saya mengurus uang sendirian gitu. Dikira memberhentikan mobil. Lalu memanage uang itu saya bingung banget, karena
kan biasanya saya memegang uang itu cuman sehari-hari gitu, buat sehari aja dikasih uangnya. Tapi untuk merantau itu saya dikasih uangnya 1 bulan. Lalu saya hidup di dunia yang berbeda, di kota yang berbeda, dan juga saya nggak tahu gitu harga-harga di sana itu berapa, sehingga saya benar-benar ngirit sampai Dikasih berapa sebulan? dikasih tet sampai saya itu makan bisa beli kerupuk seblak yang cuma segede gini buat 3 hari makan, Cai. Buat 3 hari makan kerupuk sama nasi pas awal semester, karena saya takut saya kurang uang, karena di situ juga banyak kegiatan gitu. Itu salah satunya suka duka merantau, yaitu saya harus benar-benar manage uang, karena kalau saya tidak pintar memanage uang, maka saya tidak bisa meminta uang lagi gitu, karena sebulan itu udah harus sebulan. Jadi bingung banget kalau udah habis harus cari kemana. Harus segitu. Ya. Oh, ada kegiatan, nggak Oke. ada kegiatan. Lanjut ya, kalau saya suka dukanya hampir sama sebetulnya masalah manage uang ya. Karena orang tua kita itu luar biasanya melatih kita untuk Tanggung jawab. bertanggung jawab. jadi dikasih uang 1 bulan itu ya udah buat apa? Buat makan, buat beli sabun, buat beli Apapun itu. bedak, pokoknya semua kebutuhan Mau ada kita selama kegiatan, 1 mau bulan. banyak tugas, mau beli jaket himpunan atau enggak, kamu nggak segitu nggak ya bisa pokoknya. minta lagi. Segitu aja gitu. Kecuali kalau emang udah bener-bener nggak ada banget ya. Adalah buat akhir- makan nih. Akhir bulan malu-malu minta lagi gitu, tapi itu jarang banget. Pertama, kalau di Jogja itu kan daerahnya sulit kendaraan umum. Jadi kalau kebetulan kampus saya itu agak mepet gitu ya di Mepet ke Ring Road. sisi, Mepet ke sisi. Di daerah Masa bawahnya. Ring Road Selatan. Iya. Dan itu nggak ada sebetulnya satu angkutan, tapi itu tuh Susah. 1 jam sekali kayaknya lewatnya. Jadi pernah saya itu pas waktu pertama datang ke Jogja, nggak tahu apa-apa sama sekali, baru kali itu saya datang ke Jogja, terus persiapan apa sih namanya, ta'aruf, kalau di sana masa ta'aruf gitu. atau ospeknya. Kalau di Mokaku. kalau di UPI gitu ya, kalau di UMY namanya masa ta'aruf. Jadi saya harus beli perlengkapan. Waktu itu saya belum punya teman, maksudnya karena waktu itu juga saya kan harus pindah jurusan, pindah prodi. Jadi teman yang saya sudah kenal itu ternyata tidak satu kelompok pas matafnya. Singkat cerita, saya tuh harus pergi ke daerah Malioboro karena itu salah satu-satunya tempat yang saya tahu ada banyak benda, ada banyak barang yang bisa saya beli di sana untuk kebutuhan masa ta'aruf. Sampai saya itu harus nunggu sekitar hampir 2 jam, nggak ada si mobil angkutan umumnya itu, hampir 2 jam, panas terik. Jogja itu masya Allah panasnya luar biasa. Sampai ada ibu-ibu yang nanya, "Mbak, masih di sini?" Itu ibu-ibu udah bolak-balik 2 kali kayaknya, dan saya masih berdiri di ring road itu. Akhirnya adalah si biskotanya itu, dan biskotanya masya Allah sekali. Terus biskotanya itu udah mah jarang ya, kadang 1 jam sekali, kadang atau berapa jam sekali. Terus cuma sampai jam 3. Terus Iya, cuma sampai jam 3. Jadi di sana tuh harus pinter ya, tantangannya itu nggak enaknya ya sulit kendaraan umum. Jadi harus punya kendaraan pribadi. Sedangkan kalau saya apalah gitu ya, nggak bawa tuh kendaraan pribadi gitu. Itu tantangannya sih, kesulitannya di situ. kalau Salah satunya. dulu Kalau aku sih suka duka perjuangan merantau yang tadi ya, membelajarkan tentang tanggung jawab yang pertama. Dan alhamdulillah gitu, kita punya Abi Umi yang sangat membelajarkan tentang tanggung jawab atas apa yang kita pilih. Kita dibebaskan memilih dan memutuskan, tetapi kita juga dibelajarkan untuk bertanggung jawab dengan keputusan yang kita ambil. Nah, kalau misalkan kakak-kakak saya menceritakan bagaimana pertama di Bandung, tapi aku alhamdulillahnya dikasih zona nyaman karena aku tuh nebeng cuy. Aku tuh nebeng. Di kosannya udah ada ember, udah ada alat mandi, udah ada apa-apa. Aku pindahan cuma
karena pas aku kuliah dulu, pas awal aku berangkat ke perantauan itu qadarullah-nya abi aku itu lagi berangkat haji. Jadi aku cuma bawa tas, naik mobil Andalas, udah deh ke Bandung karena udah ada lemari, udah ada WC-nya, udah ada perabotan udah ada semua. Jadi nggak ada tuh cerita harus cari-cari. Alhamdulillah rabbil alaminnya kayak gitu. Tapi perjuangannya, suka dukanya sampai sekarang itu luar biasa ketika kita berangkat ke perantauan. Atau misalkan kita dibelajarkan untuk merantau itu lebih dari apa ya? Pembelajaran kehidupan itu kita dapat banget gitu. Kita dapat banget dari mulai tadi manajemen uang, manajemen waktu, terus menjaga amanah orang tua dari jadi orang tua tuh nggak tahu kita ngapain aja di sana, tapi kita itu punya tanggung jawab luar biasa ketika kita harus di sana. Kita rebahan kah? Kita berlari-lari, Kita belajar, kita belajar atau enggak, tapi kita itu punya beban yang amat besar gitu, bahwa setiap detik, setiap langkah, setiap menit itu kita harus tetap ada dalam aktivitas kebaikan, biar ketika abi nge-PC lagi apa, enggak lagi main-main di McD atau lagi apa kek, enggak, kita ngapain lagi ikut seminar ini ya. Masya Allah luar biasa ya. Luar biasa bohongnya. enggak pencitraan itu kayak gitu pokoknya. Jadi ya perjuangannya di sana dikasih tantangan baru, kasih pembelajaran baru. Pokoknya hari-hari di perantauan itu hal yang menjadi pembelajaran banget dan menjadi cerita nanti gitu. Kayak gitu sih, suka banget, seneng banget, walaupun ada titik lelah dan jenuh, tapi itu membahagiakan karena aku dapat pembelajaran dan itu tantangan buat aku untuk tetap bertahan dan menjalankan hari-hari yang luar biasa. Kalau aku suka yang utama dan paling utama adalah karena bisa hidup di lingkungan asing. Jadi kita nggak terkotak oleh pemikiran orang-orang, ya judgement orang-orang tentang diri kita, sehingga kita bisa bebas gitu. Ya bisa bebas keluar bagaimanapun kita, bisa jadi keluar. Jadi terutama saya ya orang yang mungkin di rumah atau di kampung halaman saya itu orang yang pemalu, pendiam. Tapi ketika di luar, maksudnya di kota, alhamdulillah saya bisa bersosialisasi dengan baik dan juga bisa lebih berkembang gitu bisa lebih berkembang gitu. Dalam segi public speaking juga bisa lebih berkembang, dan juga dalam segi kehidupan saya bisa lebih melakukan kegiatan sehari-hari sendiri gitu. Dimana kalau di kampung itu jarang banget, bahkan kalau beli bakso di kampung aku nggak bisa beli bakso ngomong sendiri gitu. Pasti kakak aku atau adik aku yang bilang kalau aku mau beli ini, bayarnya jumwe ku teteh gitu. Kalau hasilnya jumwe ku teteh, jumwe ku gitu. Ya seperti itulah. Kalau saya sukanya gini, jadi kalau di perantauan itu gimana caranya menyelesaikan, membuat sebuah solusi untuk problem solvingnya gitu, kayak belajar untuk problem solving. Kayak contoh, terakhir pesan dari saya, jangan pernah takut untuk merantau. Merantau itu membuat kita bisa berkembang lebih dari biasanya, baik lagi, bisa juga menemukan diri kita yang lain, potensi kita yang lain. So jangan pernah takut untuk merantau. Jangan pernah takut untuk sendirian, karena ketika kita sendiri kita akan menemukan lebih banyak teman daripada kita bersama orang-orang yang sudah kita kenal gitu. Ya oke. Kalau dari aku, jangan pernah takut keluar dari zona nyaman. Jadi ketika kita keluar dari zona nyaman, kita akan menemukan potensi-potensi yang dulu kita nggak tahu, tapi sekarang kita temukan dan bisa dioptimalkan potensi tersebut, dan kita bisa lebih bermanfaat dan mengoptimalkan potensi tersebut. Kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang belum merantau, maka merantaulah. Tapi jika teman-teman tidak bisa merantau karena alasan yang lebih penting di tempat teman-teman, maka temukan potensi di tempat Anda. Terima kasih dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarararam taram taram.